King Salah mulai tak terhentikan. Masihkah King Madrid percaya diri? Diego Simeone membuat sejarah. Bodo Glimt donasikan uang tiket untuk Gaza. Adidas luncurkan bola resmi Piala Dunia Antar Klub 2025. Yuk langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate Spasi Football Tonight. Edisi kali ini bersama Kakak Spasi tentunya. Check it out! Bodo Glimt donasikan uang tiket laga kontra Maccabi Tel Aviv untuk Gaza. Bodo Glimt memberi bantuan bagi korban perang di Gaza. Klub Norwegia ini mendonasikan uang penjualan tiket kandang saat menjamu klub Israel Maccabi Tel Aviv. Uang yang dikumpulkan mencapai 735.000 krone Norwegia atau sekitar 1,6 miliar rupiah. Adidas luncurkan bola resmi Piala Dunia Antar Klub 2025. Adidas meluncurkan bola resmi untuk kompetisi Piala Dunia Antar Klub 2025 yang akan digelar di Amerika Serikat pada 14 Juni hingga 13 Juli. Desain bola tersebut terinspirasi dari negara tuan rumah AS yang memperlihatkan pola segitiga dalam warna merah, putih, dan biru sebagai penghormatan kepada bendera negara tersebut. Diego Simeone membuat sejarah. Laga melawan Mallorca menjadi pertandingan La Liga ke-500 Simeone bersama Atletico Madrid. Ia menjadi pelatih pertama yang mencapai tonggak sejarah ini dengan satu tim. Selama melakoni 500 laga bersama Atletico, El Colo meraih 306 kemenangan, 112 hasil seri, dan 82 kekalahan. Aston Villa tancap gas di penghujung transfer. Fabrizio Romano mengklaim Aston Villa akan merekrut Marco Asensio dan Marcus Rashford. Keduanya akan berstatus pemain pinjaman. Asensio telah tiba di Inggris untuk menuntaskan proses negosiasi. Aston Villa dan PSG sudah sepakat terkait kepindahan sang pemain. Sementara itu Rashford bakal dipinjam Aston Villa dengan opsi pembelian permanen. Tidak disebutkan berapa klausul pelepasannya. Juventus sepakat rekrut Lloyd Kelly dari Newcastle. Juventus akhirnya menyepakati transfer bek tengah Lloyd Kelly dari Newcastle United. Pemain asal Inggris itu akan bergabung dengan status pinjaman disertai opsi pembelian permanen senilai 18 juta euro plus bonus. Inter Milan pinjam Nikola Zalewski dari AS Roma. Inter Milan resmi mendatangkan Nikola Zalewski pada bursa musim dingin. Gelandang Polandia itu dipinjam Nerazzurri dari AS Roma. Kabar itu diumumkan Inter Milan Minggu 2 Januari 2025 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Zalewski dipinjam hingga akhir musim dengan opsi pembelian permanen. MU malah gagal pinjamkan Taylor Malaysia ke Benfica. Setan Merah mengalami kemunduran di detik-detik akhir bursa transfer musim dingin. Kepindahan Taylor Malaysia ke Benfica dipastikan batal terwujud. Menurut Fabrizio Romano, batalnya kepindahan Malaysia ini terjadi setelah kedua klub gagal mencapai kesepakatan terkait biaya peminjaman dan opsi pembelian di masa depan. Kabar ini cukup mengejutkan, terutama karena Malaysia sebelumnya telah mengucapkan perpisahan kepada rekan-rekan setimnya. Carlo Ancelotti masih percaya diri. Carlo Ancelotti mengatakan bahwa timnya masih berada dalam posisi terdepan dalam perburuan gelar La Liga, meskipun mengalami kekalahan mengejutkan 1-0 dari Espanyol. Di lain sisi, Ancelotti mengkritik keputusan untuk tidak memberikan kartu merah kepada pencetak gol Carlos Romero yang melakukan pelanggaran kepada Kylian Mbappe saat berlari ke tengah lapangan dalam serangan balik. Liverpool akhiri rekor tak terkalahkan Bournemouth. Bournemouth tak terkalahkan dalam 11 pertandingan beruntun di Premier League. Rekor itu terhenti saat The Cherries
bentrok dengan Liverpool. Brest, si Raja Mesir, memastikan kemenangan Liverpool 2-0 di Vitality Stadium. Arne Slot angkat bicara soal kemenangan timnya atas Bournemouth. Dia mengakui sang lawan tampil menyulitkan sepanjang 2 kali 45 menit. Salah bikin sejarah lagi. Tambahan 2 gol ke gawang Bournemouth membuat Salah kini sudah menorehkan 178 gol di Premier League. Ia sudah melewati pencapaian Lampard. Dengan tambahan 6 gol lagi, Salah akan menjadi pemain asing dengan rekor gol terbanyak di Premier League. Bayern Munich kembali usir Leon Goretzka. Bayern Munich nampaknya benar-benar tidak ingin memperpanjang kontrak salah satu gelandangnya, yakni Leon Goretzka. Saat ini kontrak mantan pemain andalan timnas Jerman itu bersama Bayern hanya akan berlangsung hingga musim panas 2025 mendatang. Ia kabarnya masih bertekad untuk menunjukkan penampilan terbaiknya di sisa kontraknya bersama di Bavarian. Eddie Howe akui Newcastle tampil buruk. Manajer Newcastle United Eddie Howe mengakui bahwa timnya tampil sangat mengecewakan saat mereka dikalahkan oleh Fulham pada laga tadi malam. The Magpies menelan kekalahan dengan skor tipis 1-2. Saya rasa kami tidak bermain dengan baik. Kami sempat unggul lebih dulu tetapi kebobolan beberapa gol yang seharusnya bisa dihindari. Secara keseluruhan ini sangat mengecewakan, ujar Howe. Alexander Isak tertawa dengan rumor transfer. Striker Newcastle United Alexander Isak mengakui bahwa beberapa rumor mengenai masa depannya membuatnya tertawa. Ia menegaskan bahwa banyak spekulasi transfer yang beredar itu tidak benar. Isak menegaskan tidak akan hengkang di Januari dan menganggap rumor transfer sebagai bagian dari dunia sepak bola. Pemain asal Swedia itu tampil sensasional musim ini, mencetak gol berturut-turut dan memecahkan rekor klub. Tembok kokoh di balik kemenangan Liverpool. Liverpool kembali meraih kemenangan penting dalam perburuan gelar Premier League musim ini. The Reds sukses menundukkan Bournemouth dengan skor 2-0. Namun di balik kemenangan sang pemimpin klasemen ini, ada satu sosok yang juga pantas mendapatkan sorotan, yakni Alisson Becker. Kiper asal Brazil itu kembali menunjukkan kelasnya sebagai salah satu penjaga gawang top dengan serangkaian penyelamatan krusial yang menjaga gawang Liverpool tetap rawan. Bayer Leverkusen boyong Mario Hermoso dari AS Roma. Bayer Leverkusen resmi mendatangkan bek milik AS Roma, Mario Hermoso, dengan status sebagai pemain pinjaman selama 6 bulan, terhitung sejak Januari 2025 hingga Juni 2025 mendatang. Kedatangan bek serba bisa berusia 29 tahun itu akan menambah kedalaman dan fleksibilitas bagi skuad Xabi Alonso di paruh kedua musim 2024-2025. Venezia siap jual Jayet lebih dari 300 miliar rupiah. Performa Jayet semakin matang bersama Venezia. Bek timnas Indonesia itu selalu bisa diandalkan saat dipercaya mengawal pertahanan klubnya. Tak heran jika Jay dilirik oleh banyak klub raksasa termasuk Juventus. Venezia pun bersikap terbuka terhadap tawaran yang datang. Venezia dikabarkan memasang harga tinggi untuk klub yang meminati Jayet. Venezia mematok harga 20 juta euro atau 337,6 miliar rupiah untuk Itzas. Daniel Maldini resmi gabung Atlanta. Atlanta telah mencapai kesepakatan dengan AC Monza untuk transfer permanen Daniel Maldini dengan AC Milan memperoleh 50% dari hasil penjualannya. Menurut Sky Sport Italia, kedua klub telah berjabat tangan mengenai kesepakatan senilai 13 hingga 14 juta euro. Maldini telah mencetak 3 gol dan memberikan 3 assist dalam 20 penampilan di semua kompetisi bersama Monza musim ini. Fiorentina kebut kesepakatan untuk Nicolo Zaniolo.
Laporan terbaru dari Sky Sport Italia, Fiorentina sedang dalam pembicaraan dengan striker Atalanta Nicolo Zaniolo. Semua pihak saat ini sedang melakukan negosiasi lanjutan, termasuk tengah mendiskusikan jumlah penampilan minimal yang dibutuhkan untuk mempermanenkan status sang striker di bursa transfer musim panas nanti. Zaniolo akan menyelesaikan peminjaman awal ke Stadio Franchi dengan kewajiban membeli sebesar 16 hingga 17 juta euro. Semua tim punya kelemahan, termasuk Inter. Sergio Conceição yakin bahwa Inter Milan memiliki kelemahan yang bisa dimanfaatkan oleh AC Milan dalam Derby della Madonnina. Milan sudah 2 kali mengalahkan Inter musim ini, baik di Serie A maupun final Supercoppa Italiana. Conceição mengaku telah mempelajari kelemahan Inter dan siap mendapati mereka di San Siro. Dia menegaskan bahwa passion dan keinginan untuk menang adalah kunci utama dalam menghadapi derby yang penuh tekanan ini. Dominasi hampa Real Madrid saat kalah dari Espanyol. Real Madrid menelan kekalahan pada laga pekan ke-22 La Liga 2024-2025 lawan Espanyol. Meskipun tampil dominan, pasukan Carlo Ancelotti justru kalah dengan skor 0-1 pada duel di Stadion RCDE tersebut. Secara penguasaan bola, Real Madrid punya 76%, unggul jauh dari Espanyol yang hanya punya 24% penguasaan bola. Real Madrid juga punya peluang jauh lebih banyak. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!